Selamat malam di monitor. Izin melaporkan, meneruskan informasi dari pihak Kelurahan Tempuling. Telah terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayah kelurahan dengan jarak tempuh lebih kurang 2 km dari kantor kelurahan. Kondisi terkini sudah lebih kurang 2 hektar yang terbakar. Aparat desa dan masyarakat sedang melakukan penanggulangan awal. Dimohon posko sesegera mungkin meneruskan laporan ini kepada Korlap untuk sesegera mungkin menerjunkan para petugas BPBD ke lokasi. Demikian informasi. Siap, Dandro, diterima. Korlap, monitor Korlap dari posko. Silakan posko Korlap informasi. Izin Korlap melaporkan dan meneruskan dari laporan Kelurahan Tempuling bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sekarang sudah terbakar kurang lebih 2 hektar dan posisi dari titik kelurahan itu sekitar 2 km. Untuk informasi, mereka perlu bantuan untuk tim dari BPBD, informasinya 2 tim supaya dikerahkan ke lokasi itu nanti. Baik, informasi diterima bahwa pihak kelurahan sudah meminta bantuan. Untuk posko terima kasih atas informasinya. Kembali standby. Siap, Korlap, lain-lain tidak ada, ganti-ganti. Di posisi standby di rumah untuk segera merapat ke posko nah, terjadi karhutlah di daerah Tempuling. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengawas, Korlap, dan Du yang saya hormati, rekan-rekan semuanya. Bagaimana kita malam ini ada laporan karhut di Kelurahan Tempuling. Kita malam ini harus action karena sudah mulai banyak terbakar, hampir 2 hektar ya informasinya. Jadi tetap koordinasi sampai di lapangan dengan aparat setempat, dan kalau bisa malam ini langsung action ya. Tidak harus menunggu besok pagi kalau memungkinkan, tapi kita lihat situasi di lapangan. Jelas ada berangkat koordinasi dengan tempat saja. Mudah-mudahan kita semua selamat dan api segera dipadamkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPBD. Luar biasa. Kita berada di negara kepulauan yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Hal yang kemudian melatar belakangi segala fenomena alam yang kerap terjadi. Dikelilingi oleh 3 lempengan tektonik aktif, juga berdampingan dengan deretan gunung api, hingga terjebak di dalam sabuk Sirkum Pasifik atau Ring of Fire. Maka, tidak ada jaminan keselamatan bagi kita. Namun hal ini menjadikan kesiapsiagaan bersama untuk menghadapi segala ancaman dari bencana.
Menghadapi bencana, dibutuhkan sikap, pemikiran, serta perilaku tangguh. Sebagai sebuah proses internalisasi antara pengetahuan dan pengalaman yang muncul dari kesadaran. Kesiapsiagaan merupakan elemen penting dalam melanjutkan hari esok yang penuh tantangan. Kabupaten Indragiri Hilir ini terdiri dari daerah pasang surut dan mayoritas adalah daerah gambut. Jadi dengan banyak gambut, ancaman bencana yang sering terjadi di Indragiri adalah kar laut, abrasi untuk beberapa daerah, masuk angin puting beliung, dan banjir. Banjir sini adalah banjir rob. Tapi ada juga beberapa banjir yang akibat curah hujan tinggi. Nah, itu yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Kemuning dan beberapa wilayah lainnya. Tapi kalau kar laut ini hampir merata di beberapa daerah kecamatan. Kondisi hidrologi pun telah menimbulkan fenomena alam yang akan berujung pada bencana. Salah satunya di saat terkurung musim kemarau panjang. Untuk Kabupaten Indragiri Hilir memang demografinya, juga kondisi alamnya, bahwa Kabupaten Indragiri ini adalah daerah rawa. Daerah rawa yang dimana ada tanahnya itu hampir 80% adalah gambut. Kemudian kita dialiri oleh sungai-sungai yang begitu banyak. Maka bencana-bencana yang memang sering terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kebakaran hutan lahan. Karena kita daerahnya daerah gambut. Tahun 2023 itu ada 340 sekian hektar dampak yang terjadi akibat kar laut. Memang pada tahun kemarin cuaca cukup panas, cukup panjang, sehingga cukup tinggi. Tapi alhamdulillah upaya pencegahan sehingga tidak, yang dibantu oleh BNPB, selalu patroli udara juga dan waterbombing juga, maka dampak yang akibat kar laut 2023 tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi lebih cepat kita cegah lah. Jadi tapi memang kita sangat mengharapkan bahwa para masyarakat agar memang bersama-sama lah. Karena tanpa bantu masyarakat ya tentunya upaya-upaya kita untuk mencegah akan susah. Karena yang duluan tahu kan adalah masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ini ada juga yang acuh, malah ada yang sengaja membakar. Ini yang jadi korban daerah kita. Makanya masih perlu gencar sosialisasi sehingga kar laut nih tidak jadi musibah jadi kan. Seperti yang tahun 2016 kita dianggap pengekspor asap oleh negara tetangga. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2023 walaupun cuaca cukup tinggi panasnya sudah lama, tapi Riau masih terkendali lah kar lautnya, khususnya di Indragiri Hilir. Sebagai daerah penyumbang hotspot bagi Provinsi Riau, Indragiri Hilir sudah sepantasnya mendapatkan perhatian khusus, terlebih ketika memasuki musim kemarau panjang. Dengan kawasan ekosistem gambut terluas di Provinsi Riau, hal yang kemudian menjadikan strategi kebijakan oleh pemerintah pusat bahkan dunia dalam mencegah hingga mengendalikan resiko kebakaran lahan serta hutan. Memang terkait dengan kar laut, kalau memang banyak penyebab nih. Ada yang unsur kesengajaan, ada juga karena unsur tidak ketahuan masyarakat. Ada juga yang masyarakat itu kadang-kadang cuma mengambil upah disuruh oleh orang lain yang mungkin punya modal. Tapi ini kadang-kadang kalau sudah menyangkut pidana, itu ranah dari penegak hukum. Upaya yang kita lakukan itu melakukan sosialisasi dari memang selama ini cukup gencar, apalagi dari pihak kepolisian, TNI itu cukup gencar terkait kar laut untuk sosialisasi. Tapi namanya masyarakat ini kadang-kadang masih ada karena mungkin mau cari mudahnya, mudah dibakar tanpa biaya yang cukup untuk membuka lahan. Ini contohnya kadang-kadang setelah
setelah kita padamkan, tak lama ada yang nanam. Itu kan berarti sengaja kan seperti itu. Tapi setiap tahun pasti ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan apa? Biasanya kalau sudah luas itu pasti akan dicari siapa yang membakar. Seluruh energi serta kekuatan dikerahkan, walau dengan keterbatasan sumber daya. Di samping itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memupuk kesadaran terkait pencegahan, pengendalian, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus berupaya untuk memastikan bahwa musim-musim kemarau mendatang tidak lagi menghadirkan ketakutan-ketakutan luar biasa terhadap kebakaran lahan dan hutan melalui upaya pengendalian serta pemantauan baik darat hingga udara sebagai bentuk langkah strategis, tepat guna, dan berdaya guna. Tenaga kita juga memang terbatas. Kita menunggu informasi dari aparat desa setempat. Setelah pantauan hotspot, kita pantau, ulang-ulang, itu akan kita turun atau laporan. Jadi ada hotspot, kita minta verifikasi dari pihak setempat atau apakah betul hotspot, apa titik api atau cuma titik panas. Ini harus bedakan. Kadang-kadang ada juga titik panas yang terpantau di satelit, itu bukan titik api. Kendala banyak. Kita apalagi medan kita adalah medan rawa gambut. Kadang-kadang kalau musim kemarau panjang, sumber air tidak ada. Ada beberapa pengalaman kawan-kawan tuh ada yang harus jalan kaki sampai 5 kilo dengan membawa peralatan tanpa ada kendaraan yang bisa masuk. Bermacam-macam kalau sudah kar laut. Jadi memang yang lebih bagus adalah mencegah sebenarnya. Jadi tidak semua medan itu bisa dicapai dengan kendaraan. Banyak dengan harus jalan kaki berapa jam dengan membawa alat pemadam kebakaran, dan sumber airnya juga yang kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kalau harus digali, nah ini. Kalau yang untuk daerah yang sumber airnya banyak, kita lebih mudah. Atau yang bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 itu lebih enak. Untuk keluarga tangguh bencana, selain daripada itu, hanya saat ini kita belum jauh melaksanakan itu. Baru desa tangguh bencana itu amanah dari BNPB saat itu menunjuk 2 desa di Kabupaten Indragiri Hilir ini menjadi desa tangguh bencana nasional yang kita buat sejak tahun 2013. Untuk program lain sedang kita rencanakan, termasuk ada program Sekolah Aman Bencana. Sekolah Aman Bencana ini kita memberikan edukasi kepada peserta didik atau anak-anak itu. Daerah kita ini rawan bencana dan bagaimana cara kita mengatasinya, dan mengedukasi kepada anak-anak bahwa bencana ini juga bisa terjadi karena ulah manusia. Bisa saja terjadi karena ada faktor alam dan faktor non-alam. Di antaranya karena ulah manusia sendiri. Contohnya, ketika daerah di situ daerahnya ditebangi pohon-pohon, maka bisa terjadi banjir. Juga di daerah tepian sungai, misalkan pohon-pohon yang memang ditebangi untuk kebutuhan, maka akan tanah yang pohon-pohon yang menguatkan akar, yang menguatkan tanah bisa tidak kuat lagi, maka ini bisa terjadi banjir dan abrasi. Dan kita arahkan dan kita edukasi kepada anak-anak itu untuk menjaga alam. Jadi dulu ada program di Kabupaten Indragiri Hilir ini untuk BPBD, kita jaga alam, alam jaga kita. Yang mana desa tangguh bencana itu kan untuk ketahanan desa, pertahanan. Bagaimana masyarakat itu menangani ketika dia tertimpa bencana, baik itu longsor, abrasi, banjir. Jadi pengetahuan itulah yang kita berikan untuk masyarakat, agar mereka itu tahu ketika dia terjadi bencana, mereka sudah tahu. Respon masyarakat, Bang? Responnya ya alhamdulillah bagus. Ya, ketika kita memberikan masukan kemarin itu organisasi itu dibuat, respon dari masyarakat juga bagus.
contohnya kita seperti kayak ada kebakaran bantu orang itu kan ada itu kan. Itu dari masyarakat masyarakat ya. Ya, kita RT ke RT itu kan ada anggota juga itu. Jadi Pak RT kena, dusun kena, orang staf desa kena. Jadi rangkum semua. Jadi semua masyarakat itu ngumpul semua. Program. Satu jadinya kan. Sekarang sejak tak ada ini gimana Pak? Ya begitu aja hilangnya. Sepi. Tapi kalau semenjaknya ini ada, mudah-mudahan lah ada lagi kan. Sudah saatnya bersama-sama kita peduli terhadap dampak besar yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran lahan serta hutan. Melalui kesadaran menjaga lingkungan hingga kesiapsiagaan yang menjadi kunci dari keselamatan. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Secara hidrometeorologi, kondisi iklim tropis tentunya dapat menimbulkan fenomena ancaman bencana, terlebih ketika musim penghujan tiba. Selain faktor alami, banjir juga terjadi karena berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan, pendangkalan sungai, hingga perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di sepanjang bantaran sungai. Berada pada daerah aliran sungai, Kabupaten Indragiri Hilir menjadi salah satu kawasan rawan banjir, terlebih ketika memasuki bulan Desember hingga Januari, di mana ancaman banjir serta banjirop yang datang setiap tahunnya terus memberikan sinyal peningkatan debit air, serta tinggi genangan yang menerjang hingga ke dalam perkotaan. Banjir sini adalah banjir rob. Tapi ada juga beberapa banjir yang akibat curah hujan yang tinggi. Nah, itu yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Kemuning dan beberapa wilayah lainnya. Dan tahun ini baru rencana mau kita susun kajian risiko bencana. Jadi nanti akan tahu nih daerah mana yang potensi bencana cukup besar. Ancaman dan bencana merupakan dua hal yang berbeda. Ancaman dapat menjadi bencana apabila masyarakat sekitar memiliki kerentanan serta rendahnya kapasitas terhadap bencana. Penanggulangan bencana menjadi seluruh kegiatan yang meliputi segala aspek perencanaan, penanganan sebelum, di saat, hingga sesudah terjadinya bencana. Dengan cakupan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, bahkan pemulihan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan upaya awal penanggulangan banjirop melalui Tim Reaksi Cepat atau TRC yang melakukan peninjauan serta pendataan masyarakat terdampak bencana banjir dan kemudian diinventarisir untuk mendapatkan bantuan yang telah bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Melakukan upaya pencegahan serta antisipasi dengan pembersihan drainase bersama instansi TNI dan Polri serta masyarakat di wilayah kelurahan. Hingga penetapan status siaga darurat penanggulangan bencana hidrometeorologi. Berbagai bencana yang telah terjadi ini tentu memberikan kita semua banyak pembelajaran bahwa pengetahuan serta kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam meminimalisir dampak serta kerugian akibat bencana. Pemirsa, belasan rumah di Desa Simpang 3, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terkena longsor akibat abrasi. Ambruk parah. Pemilik rumah menyaksikan. Longsor mengakibatkan sedikitnya 15 rumah warga rusak berat dan 14 rumah rusak ringan. Bencana ini juga mengakibatkan jalan desa sepanjang 150 meter, dermaga dan turap beton penyangga rusak. Sekitar 32 kepala keluarga yang terdiri dari 113 alam kita di sini tidak bisa ditangkainya, tidak bisa karena alam ya, tidak bisa diprediksi, namun pasti yang namanya di tepi laut itu pasti akan longsor, pasti akan abrasi karena memang arus sungai kita di sini cukup kencang dan kedalaman sungai cukup dalam, berkisar antara 15 sampai 25 meter kedalaman sungai kita. Jadi yang di tepi-tepi sungai lambat laun pasti akan longsor. Nah, jadi
mungkin kalau yang namanya abrasi itu pasti di tempat kita, cuma menunggu waktunya kapan aja lagi. Tengok di depan rumah saya tuh katanya ada bunyi keras gitu, keluar gitu. Jadi langsung keluar, saya feeling saya udah ini kayaknya longsor, kayaknya abrasi. Saya lihat memang letak tanah itu sudah ada mungkin setengah meter berubah. Jadi saya secara tidak panik nggak menyuruh kawan-kawan keluarkan orang-orang yang ada di rumah disuruh keluar, termasuk keluarga saya, istri saya suruh keluar semua. Dan cukup membawa yang diperlukan dulu, artinya tidak yang surat-surat berharga. Kemudian saya pun seperti itu, saya suruh anak mengeluarkan surat-surat penting, saya suruh bawa, saya sendiri bawa sepeda motor, karena itu yang paling mudah di depan rumah. Kemudian istri saya suruh mengumpulkan barang-barang yang berharga. Namun setelah saya mendorong motor, saya taruh sekitar 50 meter dari rumah. Saya pulang lagi, itu istri saya itu lagi mengemasi, mau mengikat barang-barang. Ternyata rumah udah ambles. Jadi saya cuma narik dia tidak bawa apa-apa, cuma sempat pulang ambil jilbab, sempat masuk kembali ambil jilbab, langsung keluar lari. Jadi semua tinggal, yang dikemas tadi, yang mau dibawa tadi tinggal semua. Abrasi ini hampir setiap tahun terjadi dan berulang-ulang. Dan lokasinya ya di sekitar situ, terutama di Tanah Merah, juga di Enok, di Simpang 3 Enok. Kalau di Tanah Merah ya di Desa Tanah Merah dan Kelurahan Enok. Nah, kita sebenarnya mengharapkan masyarakat bisa direlokasi sebenarnya. Jadi tidak lagi tinggal di pinggir sungai yang sering terjadi, dan memang akan kita, kalau seandainya masyarakat mau direlokasi, itu kan upaya mungkin bisa kita mintakan ke pusat melalui BNPB untuk ada direlokasi. Yang upaya kita sekarang ini yang terjadi bencana, yang terdampak, itu yang kita relokasi. Bagi masyarakat yang mau, itu akan dibangunkan rumah layak huni, tapi harus pindah. Itu bisa melalui APBD, itu melalui Dinas Perkim, dan juga melalui Dinas PU Provinsi. Kita mengusulkan, tapi yang membangun adalah dari dinas lain. Secara geologi, Indragiri Hilir pun menjadi salah satu kabupaten rawan bencana abrasi, atau yang lazim disebut erosi pantai. Abrasi di Kabupaten Indragiri Hilir ini memang sering terjadi karena tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa daerah pasang surut, dan memang perekonomian kita di Kabupaten Indragiri Hilir ini banyaknya di daerah yang di tepian sungai. Dan cara yang paling efektif itu adalah ketika kita memberikan informasi dulu kepada masyarakat bahwa ini memang daerahnya bahaya. Dan kerugian memang sering terjadi ketika salah satu contoh di daerah Pulau Palas ini yang kita bisa lihat itu dulunya punya kantin yang dua kantin pasar besar untuk perekonomian mereka. Nah, di sini sudah kehilangan satu. Maka kita arahkan masyarakat di Pulau Palas ini kemarin membentuk desa tangguh bencana dan juga menyusun serta mendeteksi awal bencana yang akan terjadi, mendata masyarakat, juga membuat semacam program kalau terjadi kemana harus kita ungsikan masyarakat, kemudian kemana kita mitigasikan masyarakat tersebut. Tentunya kita akan membuat sebuah laporan dan kajian, dalam arti kata ada kaji cepat, hitung cepat untuk melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah terdampak. Tentunya kita mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu sumber daya manusia, baik itu segala kebutuhan logistik dan peralatan yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana.
Ya kalau saya rasakan kasihan lihat masyarakat yang ada di pesisir ini. Karena masyarakat di pesisir ini, itu yang saya katakan tuh tadi, untuk pencarian beliau itu, mayoritas penduduk desa Tanah Merah ini, apalagi daerah pesisir, itu kan nelayan. Nah, jadi kalau nelayan, banyak orang mengambil rumah di pesisir. Karena daerah yang hampir seluruhnya berada di kawasan pesisir, sehingga rentan terganggunya keseimbangan alam akibat aktivitas masyarakat. Proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang serta arus sungai juga pasang surut naiknya permukaan air laut. Sementara keberadaan mangrove sebagai tembok pertahanan bibir sungai, jumlahnya yang kian hari semakin berkurang, membuat ancaman bencana abrasi pun terus mengintai. Kekhawatiran yang telah melintasi generasi ini memaksa masyarakat yang masih bermukim di sepanjang daerah aliran sungai dan juga pesisir untuk segera direlokasi, mengingat ancaman abrasi yang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Risiko yang kami hadapi, tapi kami selalu waspada, selalu berdoa. Maka saya sejak jadi RT, tiap tahun baru, menyambut tahun baru malamnya, saya adakan baca doa selamat, yaitu tolak bala. Mudah-mudahan kami dilindungi oleh Maha Kuasa dari malapetaka. Kalaupun ada, mudah-mudahan kami tidak menimpa kepada diri kami. Mungkin sarananya, tapi tidak ada korban. Itulah permintaan kami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai garda terdepan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sangat memerlukan dukungan logistik, personil, peralatan, hingga upaya-upaya pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Masuk juga yang abrasi, kita mengharapkan kepada masyarakat yang sudah rawan, yang sudah berulang, ya mau direlokasi. Jadi ketika mau direlokasi, upaya kita ya kita mungkin kalau kena APBD kita juga, kemampuan APBD kita terbatas, bisa kita upayakan untuk kita mintakan, kita usulkan ke pemerintah pusat, oleh BNPB. Yang penting masyarakatnya mau dulu direlokasi dan desa setempat juga menyediakan lahan untuk lokasi, dan pemerintah seperti yang sudah itu akan membangun rumah yang layak huni, di rumah layak huni untuk masyarakat yang mau dipindahkan, seperti itu. Ini semua merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Salam tanggap, tangkas, tangguh.